Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa aulakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita mantapkan iman Islam kita dengan mewujudkan takwa yang prima. Takwa yang sesungguhnya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Karena itu marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah atas hidayah, keimanan, keislaman, dan ketakwaan itu. Agar syukur kita akan menambah lagi keimanan, keislaman, ketakwaan tersebut. Masyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin sampaikan persoalan-persoalan kehidupan yang mendasar. Ada 5 persoalan mendasar yang dialami umat manusia. Kemudian kita berharap lahirnya pemimpin yang efektif yang bisa menjadi bagian dari solusi mendasar itu, khususnya di negeri kita tercinta Indonesia. Para ulama, para tokoh, para pemimpin, bahkan kita sekalian umat Islam dituntut bisa memahami persoalan hidup, fahman bizamanihi, dan kemudian harus bisa menghadirkan Islam, ajaran kita, sebagai solusi. Halun al-hallu lil hayah, solusi bagi persoalan hidup ini. Sekali lagi ada 5 permasalahan mendasar yang dihadapi umat manusia di tahun-tahun terakhir ini. Barangkali termasuk dihadapi umat Indonesia. Masalah mendasar itu sangat menantang. Berpotensi bisa menjadikan manusia berada pada ambang kerusakan, kehancuran. Kemudian kita dituntut untuk sadar akan ajaran agama kita Islam yang kita yakini harus menjadi solusi hidup. 5 persoalan dasar itu ialah: pertama, bahwa manusia sedang mengalami salah orientasi, disorientasi kehidupan. Banyak manusia hidup tanpa memahami arah kehidupan yang sesungguhnya. Tidak tahu mereka dari mana, untuk apa hadir di dunia, dan pada akhirnya akan kemana sebetulnya kita ini.
Hilangnya orientasi hidup ini menjadikan manusia mengalami kelelahan yang sangat luar biasa dalam menjalani hidup ini. Disinilah Islam hadir membawa petunjuk hidup dengan orientasi yang jelas dan pasti. Salah orientasi atau disorientasi itulah yang dikenal dalam bahasa agama dengan ad-dhalalah, kesesatan. Sebaliknya, orientasi hidup yang tepat bagi umat Islam atas dasar agama kita itulah yang dikenal dengan al-hidayah, petunjuk yang benar. Hidayah itulah yang terangkum secara rinci, detail, lengkap dalam dua sumber utama ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mengharapkan hidayah melalui berbagai jalan, diantaranya doa kita ihdinas shiratal mustaqim pada setiap membaca Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Problem mendasar yang kedua, manusia saat ini sedang terjangkiti dua bentuk penyakit. Penyakitnya sudah kronis dan penyakitnya cukup membahayakan. Kedua penyakit itu sungguhnya telah diingatkan oleh Allah sejak pertama kali Adam diturunkan di muka bumi. Dua penyakit kronis itu tergambar dalam pernyataan Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahsanun. Ketakutan dan kesedihan, dilimpa rasa takut, dilimpa rasa sedih. Ketakutan dan kesedihan itulah yang menjadi penyebab atau sumber berbagai penyakit yang dirasakan oleh manusia. Ya penyakit fisik, ya penyakit rohani. Mengapa? Karena hidup manusia itu memang ada di antara dua zona waktu, yaitu kemarin dan esok. Sekarang kita ada di tengah-tengah antara kemarin dan esok. Jika dua zona itu tidak disikapi dengan akidah, dengan Islam yang benar, maka melahirkan dua penyakit itu. Sekali lagi, khaufun dan yahzan. Jadi sikapnya bahwa hari kemarin akan melahirkan rasa sedih karena tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan-harapannya, sementara hari esok akan melahirkan ketakutan karena tanpa atau tidak ada kepastian. Itulah penyakit yang banyak menimpa. Maka Islam hadir dengan solusi yang kelihatannya sederhana tapi tepat. Solusinya adalah asyukru wa tawakkal. Rasa syukur menghadapi masa lalu, tawakal menghadapi hari esok. Tengoklah hari kemarin dengan rasa syukur, seraya pandanglah hari esok dengan keyakinan dan tawakal. Bagaimana yakin bahwa segala hal ada di dalam genggaman Allah. Seraya sepenuh hati menggantungkan harapan kita pada yang memiliki langit dan bumi itu. Kita diajak melalui surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh orang-orang yang berkata
Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqomu, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turunlah malaikat-malaikat kepada mereka. Malaikatnya berkata dan mendoakan, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Persoalan mendasar yang ketiga, bahwa manusia ini sering atau bahkan banyak mengalami pembelahan yang cukup dalam. Pembelahan manusia ini bisa dalam banyak hal. Salah satunya yang paling kronis saat ini adalah pembelahan manusia dalam ras kemanusiaan, terutama dirasakan oleh orang-orang di belahan dunia barat. Di barat ini ada rasa arogansi ras yang disebut rasisme, dan di barat ini sering muncul perasaan superioritas hanya semata-mata karena warna kulit. Pernyataan Nabi diantaranya la fadla li arabiyyin wa la li ajamiyyin illa bittaqwa, al-hadits. Tidak ada keunggulan bagi orang Arab, bagi orang Ajam, bagi kulit putih, bagi kulit hitam, illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Sejarah kolonialisasi di negara-negara Afrika dan Asia, kita juga dulu mengalami selama 3,5 abad, juga tidak bisa dipisahkan dari adanya rasa superioritas bangsa-bangsa kulit putih Eropa. Demikian juga ada pembelahan di lain aspek kehidupan, pembelahan ekonomi, pembelahan politik, pembelahan kebijakan yang mengabaikan kesetaraan dan keadilan. Disinilah Islam hadir sejak awal menawarkan kesatuan di dalam keragaman, bahwa manusia itu memang secara alami ragam, bermacam-macam, tapi pada saat yang sama mengajarkan kesatuan, universal human family, atau kita kenal dengan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Di surat Al-Hujurat ayat 13 dinyatakan, ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling mengenal. Lita'arafu, sesungguhnya yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Persoalan dasar yang keempat, manusia sedang mengalami krisis moral. Ini banyak disebut, banyak diterangkan, banyak diakui oleh para ahli, terutama ahli-ahli di bidang ilmu moral. Krisis akhlak, bahkan berada di ambang kehancuran moralitas. Moralitas itu adalah batas pembeda antara apa yang baik, apa yang buruk. Dan dengan moralitas akhlak itulah manusia bisa membedakan dirinya dari makhluk Allah yang lain. Maka ketika manusia dalam hidup ini kehilangan pegangan moral, kehilangan pegangan akhlak al-karimah, maka mereka akan cenderung berperilaku mendekati perilaku hewani, bahkan kadang lebih buruk dari hewan. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk jahanam karena kesesatan mereka. Lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Serta mereka memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang sesat. Ketika tatanan moralitas hancur, maka sesungguhnya manusia itu mengalami kehancuran. Sekuat apapun sebuah bangsa, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi militer, jika moralitas telah hancur, maka bangsa itu adalah bangsa yang sejatinya sedang mengalami kehancuran. Cukup banyak fenomena menunjukkan bahwa manusia berada di ambang kehancuran itu. Disinilah Islam hadir membawa nilai-nilai moral yang solid. Nilai-nilai moralitas itulah menjadi ukuran mana kebaikan, mana keburukan, dan ditentukan oleh pembeda kebenaran dan kebatilan. Kita tahu ajaran Islam terpadu secara simultan antara aspek hukum, aspek akidah, dan aspek moral. Dan yang terakhir, yang kelima, persoalan dasar manusia adalah manusia mengalami gagal kontrol, tidak mampu mengkontrol terhadap tendensi egoistik dan kerakusan. Berbagai kerakusan termasuk berbagai kerusakan, termasuk peperangan dan pengerusakan lingkungan hidup, sesungguhnya disebabkan oleh ego dan kerakusan yang tak terkontrol. Bisa dibayangkan mengakibatkan rusaknya alam dan mengakibatkan banyak persoalan lingkungan menimpa kita. Disinilah Allah memberikan peringatan keras, tegas dalam surat An-Nazi'at. Fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa inna jahannama hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Itulah 5 persoalan mendasar yang sedang menimpa dunia dan kemanusiaan kita saat ini. Harapannya sekali lagi Islam hadir menjadi solusi keselamatan bagi manusia dari kehancurannya. Islam harus kembali hadir sebagai solusi sebagaimana kehadiran Islam di masa awal sebagai penyelamat kehidupan di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir pertama kali. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kondisi seperti itu sangat diperlukan munculnya pemimpin yang efektif. Dan Indonesia saat ini dalam persiapan menentukan pemimpin nasional melalui Pilpres dan pemilu. Maka sebagai bahan renungan penting, kiranya penting memperhatikan kriteria pemimpin yang efektif menurut ajaran Islam. Kita melihat pada Quran surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum ummatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun.
Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang beri petunjuk dengan perintah kami, selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Maka ada 3 prinsip dasar kepemimpinan efektif. Pertama, yahduna bi amrina, memberi petunjuk dengan perintah Allah. Yang kedua, lamma sobaru. Potongan ayat ini menegaskan bahwa pemimpin itu harus memiliki kesabaran yang tinggi. Dan yang ketiga, wakanu bi ayatina yuqinun, mereka merasa yakin dengan ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaanku. Keyakinan itu menghasilkan ketetapan yang soliditas hati. Kekuatan hati itulah yang melahirkan percaya diri yang tinggi. Pemimpin nasional kita akan menghadapi ujian ragam permasalahan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Disinilah seorang pemimpin harus memiliki ketetapan hati. Mudah-mudahan pemilu yang akan datang melahirkan pemimpin yang sejalan dengan petunjuk Al-Quran tadi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi marilah kita mantapkan iman Islam kita melalui takwa yang prima, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu liyakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin al muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zayni ibadik سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'ana bi hubbil bilad. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi arsala lil alamina ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa' 'annal ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu ghairuka am baladina hadza Indonesia khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah fa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.